Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, dan kepada segenap pengurus formula, forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel yang membahas tentang keislaman, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Hari ini kita masih membahas tentang apa itu politik, dan yaitu dengan tema yang tidak salah menarik, yaitu tentang politik identitas Islam. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kemarin episode yang lalu kita membahas apa itu politik. Kesimpulannya adalah politik itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu berupa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian di tengah-tengah perbedaan dan kebinekaan dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah pengertian pemahaman politik secara umum yang kemarin kita sudah bahas. Dan apa itu identitas? Identitas itu adalah refleksi jati diri seseorang atau kelompok untuk merefleksikan, mengaktualisasikan jati dirinya atau kelompoknya dalam suatu masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah mereka itu merefleksikan, mencerminkan untuk melakukan aktivitas, perbuatan, berbangsa, dan bernegara itu mereka bersama-sama berdasarkan refleksi daripada keluarga, asal-usul atau keturunan. Misalkan dari keturunan proklamator, Soekarno, Bung Karno, nah itu juga identitas. Dia mengaktualisasikan berbangsa dan bernegara berdasarkan tokoh daripada kebesaran nama orang tua, yaitu Bung Karno. Yaitu sekarang yang melekat, yang tidak bisa dibedakan dengan salah satu partai yang namanya PDI. Nah, ini adalah identitas. Apakah itu identitas daripada suku, asal-usul, keturunan, etnis, atau mungkin dari agama itu sendiri, ya kan? Apakah Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Jadi setiap orang pasti mereka juga punya asal-usul atau jati diri. Dan tidak mungkin kita berkomunikasi, berhubungan, atau berinteraksi, berbangsa, dan bernegara, apalagi kita dipimpin oleh pejabat, oleh pemimpin yang memang tidak punya jati diri, yang memang asal-usulnya tidak jelas. Nah, itu lebih sangat berbahaya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi identitas ini penting dan sangat perlu untuk mengetahui kualitas atau karakter atau kelebihan daripada seorang pemimpin yang berdasarkan daripada sifat atau karakter daripada dirinya, komunitasnya atau kelompoknya. Ini penting. Jadi kita tidak bisa melepaskan jati diri kita. Apabila kita tidak punya jati diri, asal usul yang jelas, nah itu sangat berbahaya. Apalagi suatu organisasi yang tidak jelas, namanya organisasi tanpa bentuk, nah itu sangat lebih berbahaya lagi, undercover, underground. Berarti kita sudah dua, politik dan identitas. Nah, sekarang Islam. Islam itu apa? Islam itu adalah yang memang agama atau aturan yang
dengan rahmat dan kasih sayang Allah untuk mengatur manusia yang ada di muka bumi ini agar tidak kacau, agar tidak kacau. Salah satu agamanya yaitu agama Islam, ya kan? Inna dina indallahil Islam. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka tidak kuutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi agama Islam itu tidak hanya untuk satu agama, satu komunitas, tapi seluruh alam dan manusia apapun suku bangsanya ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi seandainya ada khalifah, ada pemimpin Islam dalam suatu negara, itu udah dipastikan bukan hanya mengurusi daripada segmentasi daripada Islam itu sendiri, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi seluruh suku, agama, ras, etnis, budaya itu apabila dinaungi dengan sistem kepemimpinan Islam itu pasti akan aman, selamat, damai, dan sejahtera. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Jadi politik identitas itu, jadi kesimpulannya apabila kita gabung politik identitas Islam, apabila kita gabung, kita rangkai 3 daripada kata ini sangat dahsyat, sangat hebat. Yaitu kesimpulannya adalah politik identitas Islam itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama yang berkeadilan dan makmur, yang rahmatan lil alamin di tengah perbedaan dan kebinekaan dalam negara bangsa Indonesia ini. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Jadi sangat dipentingkan, sangat diperlukan untuk kita mempunyai pemimpin yang mempunyai visi misi politik yang jelas, identitas yang jelas, dan juga agama yang jelas. Dan saya sedikit menambahkan, memfokuskan tentang Islam, karena Islam itu ya memang identitasnya, jati dirinya sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adamah min zuhurin zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Allah Tuhanmu? Qala bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Allah Tuhanmu? Benar. Ya, jadi di alam arwah kita sudah ditanamkan memori chip ke akal pikiran kita, ke hati, ke jiwa kita yang paling dalam, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tuhan kita. Dan pada saat di dunia ini juga Allah memperkenalkan dirinya juga. Identitas kita sebagai agama Islam yaitu mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Inilah aku Allah, la ilaha illa ana. Sudah jelas. Ya kan? Inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Allah meridhoi Islam menjadi agama. Dan juga sampai orang Islam, umat Islam sampai mau mati atau meninggal dunia pun, Allah berharap identitas jati diri kita sebagai orang Islam tidak boleh hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Nah sekarang bagaimana kita orang Islam tidak boleh berkampanye atau memilih calon yang pemimpin dari Islam? Tidak mungkin.
Karena pada gender-gender yang lain, pada kelompok-kelompok lain, mereka memilih pasti berdasarkan pemimpin yang memang dari kelompoknya. Nggak mungkin. Nggak bisa dipisahkan, udah dipastikan akan memilih pemimpin berdasarkan daripada golongannya, kelompoknya. Yang jadi masalah adalah apabila kita memilih pemimpin dari identitas, dari kelompoknya, ternyata pada saat pemilu misalkan menang dan jadi presiden, jadi gubernur. Nah, setelah jadi presiden, gubernur, atau wali kota, atau bupati, ternyata presiden tersebut tidak melepaskan daripada identitasnya yang dipilih berdasarkan daripada kesamaan. Dia tidak melepaskan, dia masih membawa Islam, dia masih membawa suku, dia masih membawa agama. Nah, ini yang tidak boleh, politik identitas. Jadi setelah sampai di stasiun kepemerintahan, sampai di bandara kepemerintahan, sampai di terminal kepemerintahan, dia tidak lagi menjadi pemimpin dari satu kelompok, satu kaum, satu identitas tertentu. Tapi setelah menjadi pemimpin, jadi presiden, yang kita dorong dari kesamaan kelompok suara, nah setelah jadi presiden itu menjadi milik bersama, menjadi milik daripada rakyat dan bangsa Indonesia, tidak lagi memikirkan etnis, budaya, atau kelompok, ormas, atau partai tertentu. Tidak bisa, ya kan? Apalagi sampai menindas atau menyingkirkan daripada kelompok-kelompok, partai atau ormas, agama atau budaya atau suku tertentu. Nah, atau diskriminasi. Nah, itu yang tidak boleh. Itulah yang politik identitas tertutup yang tidak boleh. Jadi suatu hal yang wajar, yang lumrah apabila umat Islam yang mayoritas Islam dia mencari atau memilih pemimpin dari umat Islam. Tapi apabila terpilih jadi pemimpin, itu bukan menjadi milik umat Islam saja, tapi juga milik daripada agama Hindu, Buddha, Kristen, suku, bangsa, etnis apapun, itu menjadi milik daripada rakyat bangsa Indonesia. Jadi seperti juga Bung Karno, itu bukan milik daripada keturunan daripada dari anak cucu daripada Bung Karno atau Megawati, tidak bisa mengklaim karena ini Bung Karno sudah menjadi milik daripada rakyat atau bangsa Indonesia karena beliau adalah pendiri daripada proklamator daripada bangsa Indonesia. Nah, jadi tidak bisa mengklaim atau apa. Begitu juga seandainya dari Islam tidak bisa mengklaim. Siapapun dari etnis, suku, bangsa, dari ormas, dari partai apapun, seandainya jadi presiden, ya jangan hanya yang diperhatikan hanya partainya, kelompoknya. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran yang sudah terpilih secara konstitusi di dalam pemilu kemarin. Cuman setelah terpilih, saya berharap Pak Prabowo bukan menjadi milik Partai Gerindra atau para pendukungnya atau relawannya, tapi menjadi pemimpin rakyat dan bangsa Indonesia ini yang mayoritas, yang plural, yang berbeda dan kebinekaan. Jadi milik semua. Jadi jangan hanya partai, kelompok, etnis atau partai-partai pendukung yang diperhatikan bagi-bagi kue, bagi-bagi jatah. Sehingga beliau pusing, saking pusingnya memberikan tempat atau kementerian untuk para pendukungnya. Nah, ini suatu
suatu hal yang fatal. Suatu hal yang fatal, dan saya berharap ya tinggal kementerian yang ada ya digunakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi tidak terlalu akomodatif atau bagi-bagi kue. Dan demikian saya sebagai Ketua Umum PB Formula, Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam, mudah-mudahan ada sedikit pemahaman atau pencerahan tentang politik identitas Islam. Ini suatu keniscayaan dan tidak mungkin kita tidak memilih daripada pemimpin yang dari umat Islam, yang ternyata dari seluruh presiden, wakil presiden, dan kebanyakan menteri atau pejabat adalah orang Islam. Dan demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya, yang benar datangnya dari Allah dan salah dari saya sendiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.